Hai semua, selamat datang di Rumah Niat. Di video kali ini, kita akan rakit PC ya sob. Seperti pada thumbnail video ini, kita akan rakit PC gaming dengan budget minimalis. Part-part PC yang kita pakai adalah mix baru dan second. Simak terus videonya ya. Untuk motherboard atau mobo, kita menggunakan soket H81M dari ASRock yang support untuk Intel Core Gen 4 dengan 2 slot RAM DDR3 up to 1600 MHz. Untuk otaknya, kita menggunakan CPU Core i5 4670 dengan spesifikasi 4 core dan 4 thread. Memiliki base clock di 3,4 GHz dan boost clock di 3,8 GHz. Kenapa kita memilih Core i5? Agar dipakai harian masih enjoy karena 4 core dan 4 threadnya. Kalau pakai i3 yang hanya 2 core, rasanya kurang mantap untuk pemakaian harian. Walau nyatanya Core i3 masih bisa diajak nge-game, dan kalau pakai i7, budgetnya jadi nggak minimalis sob. Coolernya kita pakai dari bawaan Intel. Di sini, kita menggunakan 2 slot RAM, masing-masing 8 GB dengan speed 1600 MHz. RAM dari merek Kingston dalam kondisi baru. Kenapa kita memilih RAM dengan total 16 GB? Agar pemakaian lebih lapang. Untuk storage, kita pakai 2. Yang pertama adalah SSD SATA dari Varo 182 GB. Tujuannya adalah untuk instalasi sistem dan aplikasi standar PC agar lebih ngebut. Yang kedua, kita pakai HDD SATA 500 GB dari WD Blue. Storage kedua ini kita pakai untuk penyimpanan data dan game. Yang size-nya makin hari semakin besar. SSD yang kita beli dalam kondisi baru dan HDD-nya dalam kondisi bekas. Untuk jantung dari PC, kita nggak boleh main-main sob. Di sini kita gunakan PSU dari brand First Player 550W. Tipe Armor dengan spesifikasi 80 plus gold. First Player ini bukan brand kemarin sore ya. Sudah malah melintang di dunia per PSU-an sejak lama. Walau kabel masih warna-warni, yang penting pas dipakai nggak bikin cemas hati. Walau harganya bisa buat PSU baru, tapi kayaknya lebih nyaman menggunakan PSU yang pasti-pasti aja deh. Terakhir, kita pakai casing dari Venom RX dengan tipe Arasaka White dengan 2 fan in dan 1 fan out agar sirkulasi udara lebih terjaga. Ini sih sebenarnya casing bekas PC lama kita. Mungkin second di harga 200 ribuan. Langkah pertama, kita pasang prosesor pada motherboard. Pasangnya sesuai dengan orientasi pada motherboardmu ya sob. Karena kalau nggak sesuai, nanti nggak bisa dikunci dan booting. Kedua, jangan lupa aplikasikan thermal paste. Di sini saya memakai thermal paste merek GD900. Kita pakai secukupnya aja ya. Kalau saya pakai setengah gram aja cukup. Ketiga, kita pasang cooler atau HSF-nya. Kita paskan kuncinya. Pastikan HSF terpasang secara sempurna agar panas dari prosesor kita bisa didinginkan secara merata. Jangan lupa untuk menyambungkan kabelnya ke CPU fan. Keempat, kita pasang RAM-nya. Dibuka kuncinya, pasang sesuai posisinya, hingga nanti pengunci menutup sendiri. Jika kurang pas, tinggal dikencangkan saja kunciannya. Kelima, kita pasang mobonya. Sebelum memasukkan mobo, kita pasang dulu I/O shield-nya.
Setelah itu, kita pasang mombonya. Sesuaikan dengan lubang baut di casingnya ya sob. Di sini, saya menggunakan mombo ukuran MATX. Keenam, kita masukkan PSU-nya ke dalam casing. Setelah masuk, jangan lupa dikencangkan menggunakan baut. Ketujuh, kita pasang SSD dan harddisknya ke dalam dudukan. Kebetulan casing saya ada 2 slot untuk dudukan harddisk atau SSD. Kita kunci harddisk dan SSD-nya agar lebih aman. Nah, part spesial kali ini yang bikin performa PC gaming ini meningkat ya. RX 580 2048SP dari Isurix. Saya mendapatkan VGA ini hanya dengan harga 250 dalam kondisi baru. Kalau di toko lain masih di angka 1 jutaan. Sellernya pun mencantumkan VGA ini no garansi dan no return. Sangat-sangat membutuhkan nyali yang besar untuk membelinya. Terakhir, sambungkan kabel CPU 4 pin power, kabel 24 pin motherboard, kabel SATA dan power SATA, kabel Molex untuk fan casing, kabel untuk front panel, dan kabel 6 pin untuk power VGA. Kurang lebih begini tampilan dari PC gaming dengan budget minimalis. Terlihat lumayan rapi karena perkabelan bisa masuk ke dalam casing. Kita cek spesifikasinya di CPU dan GPU-Z. Terlihat di sini spek sesuai ya dengan yang terpasang, yaitu prosesor Core i5 4670, RAM 16GB dual channel dengan speed 1600 MHz, dan VGA RX 580 2048. Oh iya, VGA-nya ternyata di fake sob. Di port HDMI-nya nggak bisa digunakan. Untungnya port DP atau DisplayPort masih bisa digunakan. Yah, namanya juga VGA untung-untungan. Jangan dicontoh ya sob, beli VGA ginian kalau kamu belum riset. Semoga aja unit yang saya dapat bisa awet. Hehehe. Kita tes main game yuk. Di sini kita udah install beberapa game. Pertama, kita coba di game paling ringan dulu deh. Sekalian jadi perwakilan tes game shooter COD Advanced Warfare pada settingan default atau medium. Mendapatkan FPS di atas 100 sob, cakep banget dah. Sangat stabil di angka FPS segitu dan hampir nggak pernah shuttering. Untuk Valorant dan CS2 sepertinya hampir sama performanya. Yang kedua, yaitu Devil May Cry 5. Pada settingan high, kita dapat FPS di angka 80-100 FPS. Sanger sob. Bisa nih buat gantian PS4 yang memang FPS-nya kena limit. Sangat lancar dimainkan dan sangat jarang drop FPS sob. Yang terakhir, kita coba game sejuta umat, yaitu GTA 5. Pada settingan very high, FPS yang kita dapatkan di angka 70-90 FPS. Game ini berjalan sangat mulus tanpa adanya kendala. Sekian video rakit PC kita kali ini. Dengan budget sejutaan dan keberuntungan kamu, bisa kok rakit PC kayak gini. Hehehe.
Like kalau kamu suka, subscribe agar gak ketinggalan konten-konten kita ke depan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sahabat Rumania. Dadah!